Mahkamah Konstitusi tolak gugatan batas usia Capres dan Cawapres di bawah 40 tahun. Polda Lampung menggelar simulasi persiapan pengamanan pemilu serentak 2024. Polda Nusa Tenggara Barat kerahkan K9 untuk sterilisasi sirkuit Mandalika. Selamat malam pemirsa, inilah Presisi Utama edisi Senin 16 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polda Lampung menggelar latihan simulasi sistem pengamanan kota guna memaksimalkan persiapan personal pengamanan pemilu serentak 2024 mendatang. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari penutupan latihan Praops Mantap Brata Polda Lampung. Sebagai wujud kesiapan pengamanan pemilu 2024 mendatang, Polda Lampung melaksanakan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota yang dilaksanakan mulai tanggal 14 hingga 16 Oktober 2023. Sebanyak 573 personel gabungan Polda Lampung, TNI dan unsur pemerintah terkait menjalani simulasi Sispam Kota bertempat di lapangan Korpri Bandar Lampung. Latihan Sispam Kota dimaksudkan agar para petugas pelaksana keamanan mampu memahami tugas dan fungsinya saat berada di lapangan. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah menyampaikan, giat Sispam Kota merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kemampuan, kesiapan dan profesionalisme personel Polda Lampung dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Kombes Pol Umi Fadilah juga menegaskan, situasi dan kondisi Kamtipmas yang kondusif merupakan syarat utama dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Tim Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, penyidik Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur berhasil menahan 2 tersangka dalam penyelidikan kasus tindak pidana korupsi terkait dengan pembangunan gedung rumah sakit Pratama Boking di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. 2 tersangka itu akan ditahan selama 22 hari untuk kepentingan penyidikan. Ditreskrimsus Polda Nusa Tenggara Timur sebelumnya telah menetapkan 5 tersangka atas kasus tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit Pratama Boking di Kabupaten TTS. 2 diantaranya telah ditahan. 2 tersangka yang ditahan adalah BY yang merupakan pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten TTS dan AFL yang merupakan peminjam bendera dan kontraktor pelaksana proyek tersebut. Keduanya menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Polda NTT pada hari Jumat 13 Oktober 2023 sebelum akhirnya ditahan. Dari Direktorat Krimsus Polda NTT, khususnya Subdit Tipikor, sudah melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan terkait dengan dugaan tidak pidana korupsi pembangunan rumah sakit Pratama Boking di Kabupaten TTS. Perjalanan kasus ini, sidik sudah kami beberapa orang saksi, hampir 47 orang saksi, kemudian saksi lain juga. Dan seperti juga rekan ketahui sudah ditetapkan 5 tersangka. 5 tersangka, baik itu mulai dari perencana, kemudian kontraktor, kemudian juga pengawas, termasuk juga PPK. Kasus ini sudah kami lakukan tahap 1. Dan sudah kami limpahkan ke JPU, dan JPU ada beberapa kekurangan yang harus kita lengkapi. Dan hari ini kami sudah melengkapi keterangan tersangka, 2 orang tersangka, yaitu yang pertama adalah tersangka AF yang merupakan kontraktor pelaksana daripada pembangunan
pembangunan rumah sakit Pratama Booking. Kemudian yang kedua adalah PPK-nya. Pesawat PPK itu tersangka saudari PS. Dari dua tersangka yang kami periksa hari ini, jadi kami sudah berkeyakinan dan sudah memenuhi kelengkapan daripada permintaan dari rekan jaksa penuntut umum. Sehingga supaya kasus ini juga untuk penyidikannya tidak ada hambatan lagi, sehingga untuk kepentingan penyidikan terhadap dua tersangka ini kami lakukan penahanan. Saudara sekalian, jadi hari ini dua orang tersangka ini, yaitu tersangka AF dan tersangka BS, akan kami lakukan penahanan untuk 20 hari. Seperti yang anda ketahui bahwa kasus ini sudah dianggap total loss kerugian negara. Jadi pembangunan rumah sakit Pratama Booking ini nilai kontraknya pengadaan itu sekitar 16 miliar 500 lebih. Jadi sebenarnya 16 miliar 500 lebih. Saat ini rumah sakit tidak bisa digunakan, tidak bisa digunakan sekalian. Nah, untuk yang tiga lagi, sampai sekarang kami tidak ada intervensi dari siapapun. Jadi kami berjalan melakukan penyidikan dengan profesional saja. Kalau dugaan seseorang yang diduga alat bukti yang cukup kuat untuk dijadikan tersangka, kita jadikan tersangka. Kalau terkhusus nanti untuk penyidikan, perlu kami tahan, akan kami tahan. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal tersebut menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Polda NTT melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama segera kembali.